untuk engkau. Kita pun berakar mengurai ikrar saling setia, dan kini ada dia. Mungkin Tuhan menguji aku, namun bagaimana bila ikhlas tak hadir di hatiku. Bersama denganmu, ku yakin engkau hanya ku tak meminta cinta lebih, hanya ingin sakinah. Namun mengapa dia kau undang ke istana kita? Beri hati ini udara mengalah bersamamu, merelakan cinta untuk dibagi. Tak semua hati siap berbagi, mungkin bisa saja hanya bila Tuhan yang mau. Akulah sayangmu yang kau butuhkan untuk nanti terbang ke surga Dia, namun bukan ini surga yang ku rindukan. Cinta untuk dibagi, tak semua hati siap berbagi, mungkin bisa saja hanya bila Tuhan yang mau. Akulah sayangmu yang kau butuhkan untuk nanti terbang ke surga Dia, namun bukan ini surga yang ku rindukan. Akulah sayangmu yang kau butuhkan untuk nanti terbang ke surga Dia, namun bukan ini surga yang ku rindukan. Ini kalau semuanya kerekam story banyak. Masih deg-degan Pak, saya juga dengar. Ya, iya deg-degan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ada Mbak Tia juga dari Kompas, saya lihat ada datang biasanya. Oh, kalau nggak ada saya lengkap ke Kompas dulu ya. Oke, silakan. Aku Tia dari Kompas, aku ingin tahu ke Mbak Asma, kira-kira tiap kali nulis buku gitu ya, apakah impiannya untuk dibukukan, untuk difilmkan semua, dan sampai kini berapa yang sudah difilmkan, dan apa yang rencananya akan difilmkan berikutnya? Nah, kasih. Kalau yang terakhir kayaknya nggak enak tuh ngomongnya depan Pak Manoj. Yang dulu saya nulis aja Mbak gitu. Saya sebetulnya sekarang lagi mengerjakan novel ke-50, buku ke-50 maksudnya gitu. Luar Dan biasa. tapi kalau novel kayaknya cuma belasan ya gitu, termasuk Surga ini. Tapi Surga yang Tak Dirindukan ini novel yang saya tulis terlama. Jadi 8 tahun saya menulisnya. Sempat on off-nya tuh
berkali-kali. Tapi saya kebetulan saya nggak ngerti kenapa gitu. Penulis banyak gitu lah. Tapi saya termasuk mungkin yang mendapatkan berkah kalau buat saya itu pintu pelajaran karena banyak banget pembaca yang curhat gitu loh. Jadi dari mulai CHSI, kemudian Surga Yang Tak Dirindukan ini saya punya true characters dan saya biasanya kalau nulis saya suka kalau saya ketemu satu karakter biasanya karakter-karakter itu nyata gitu. Dari bertahun lalu tapi saya simpan mereka di folder ingatan gitu ya. Dan buat saya itu membuat cerita menjadi lebih believable gitu. Nah semenjak emak ingin naik haji, kemudian ada Rumah Tanpa Jendela, kemudian terakhir Assalamualaikum Beijing, saya sudah melihat bahwa kayaknya sekarang kalau misalnya bikin novel lebih baik langsung berpikir judul misalnya gitu, judul yang kira-kira kalau difilmkan itu nendang nggak ya gitu, bagus nggak ya gitu. Dan Surga Yang Tak Dirindukan ini novelnya pernah menjadi novel terbaik Islamic Book Fair tahun 2008 mengalahkan Sang Pemimpi waktu itu gitu. Jadi kalau sekarang sih harapannya kalau buat saya ya kalau bisa semua diambil Pak Manoj boleh Pak gitu ya, buku-bukunya masih ada berapa puluh lagi gitu ya. Karena buat saya menulis itu berjuang. Kita berusaha mensyiarkan kebaikan dan saya tidak bilang mensyiarkan agama atau apa karena kebaikan itu universal gitu loh. Agama itu juga buat saya universal gitu. Kebaikan yang bisa ajaran agama itu bisa dirasakan oleh semua. Maka tadi Pak Manoj bilang ini film yang semua orang bisa relate ya, bisa melekatkan diri mereka ke isu yang diangkat di film ini tentang cinta semua mengalami gitu. Jadi ya harapan saya sih mudah-mudahan ke depan bisa karena kalau buku kita bicara berapa ratus, oke lah, saya total mungkin nggak tahu udah nyampe 2 juta nggak ya, ini ayah, suami saya penerbit juga. Tapi kalau kita bicara buku 100-200 ribu itu sudah oke banget ya kan Mbak. Tapi kalau kita bicara film, itu kita bisa nembus sampai 500 ribu ya. Pak Manoj berapa kali dapat sampai sekitar 3, sekian, 4, sekian. Itu berarti media syiar kebaikan yang lebih luas lagi gitu. Dan saya sangat concern dengan persoalan perempuan. Akhir-akhir ini saya banyak bicara, saya pengen orang bisa melihat ini dan kemudian merasakan bahwa sakit gitu loh yang dirasakan oleh perempuan gitu. Kalau pras begini dan begitu, jadi tapi karena Ralin juga orang nggak bisa nyalahin ya Ralin sih ya minusnya gitu. Tapi itu yang saya inginkan mudah-mudahan membangun solidaritas semangat perempuan untuk tidak membangun istana kebahagiaan di atas air mata perempuan lain. Dan itu, nah kalau kita bicara film berarti kita dapat kesempatan buku saya untuk bisa disiarkan lebih luas. Dan buat saya mudah-mudahan ada langkah terus ke sana. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir kerjasama dengan Pak Manoj Punjabi. Amin. Terima kasih Mbak Asma. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas. Jauh? Gimana tuh? Saya ngomong aja. Oke, teriak aja kedengaran Mas. Saya Sindu dari Metro TV. Sorry siapa? Sindu dari Metro Sindu TV. dari Metro TV, oke. Saya mau nanya ke Mbak Asma soal inspirasi dari yang cerita yang ini, yang Surga Yang Tak Dirindukan. Lalu ke Pak Manoj, mungkin ini agak keluar dari konteks musiknya ya. Soal sutradaranya sendiri, karena dari tadi belum disinggung, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana pitching sutradaranya dan proses develop naskahnya. Terima kasih. Oke, Sindu. Nah. Novel ini saya tulis tahun 2000 dan tadi saya bilang saya banyak dapat, saya sampai bikin email khusus untuk para pembaca curhat. Jadi ada curhatasmanadia@gmail.com dan banyak banget perempuan yang berbagi luka mereka gitu ke saya gitu. Ada istri yang di penjara, ada istri yang suaminya poligami, ada yang begini dan ada yang begitu gitu. Dan saya jadi melihat bahwa apa ya, dan yang saya lihat juga misalnya dari curhat itu ada sepasang suami istri yang suaminya juga baik gitu loh. Jadi saya pikir banyak orang-orang yang berada di wilayah abu-abu gitu ya. Jadi bukan yang jahat, playboy apa segala macam. Kalau kita lihat sosoknya Pras kan masih oke banget gitu kan ya, baik gitu loh. Dan dari kisah-kisah yang pembaca percayakan ke saya gitu ya. Kemudian ada beberapa yang buat saya latarnya tuh miris banget gitu ya, miris banget nih gitu. Dan saya pokoknya saya pengen bikin novel ini. Kemudian terhenti kan, saya bilang terhenti. Sampai Mas Golagong waktu itu istrinya melahirkan, saya jenguk ke sana, saya udah nggak tahu nih surga mau diapain. Terus Mas Gong bilang dia kebetulan mendampingi istrinya melahirkan. Dan waktu itu ada kalimat buat dia yang menggedor semangat saya lagi untuk menyelesaikan Surga Yang Tak Dirindukan. Dia bilang gini, Asma, saya mendampingi istri saya melahirkan dan sakitnya, perjuangannya,
setelah itu kok saya nggak kebayang ya kalau ada laki-laki yang bisa menyakiti hati perempuan gitu loh, atau apalagi berpikir sampai menikah lagi misalnya gitu. Ini kalimatnya Mas Golagong gitu, dan saya mikir, Mas kenapa nggak nulis novel tentang itu? Terus dia bilang saya takut asma, saya takut bermain di apa Vicky dan sebagainya. Dan kemudian saya pikir saya pengen nurusin Surga yang Tak Dirindukan. Tapi saya lebih fokus kepada perasaan, kepada cinta. Yang tadi saya bilang luka itu makanan perempuan, dan setiap perempuan pasti merasakan luka ya karena cinta. Tinggal levelnya dan isunya aja yang berbeda, tapi lebih kurang sama gitu. Dan mudah-mudahan film ini bisa mengembalikan, kalau keinginan saya tuh saya pengen banget belakangan banyak anak-anak dan remaja yang curhat ke saya karena keluarganya bercerai, bapaknya selingkuh dan segala macam. Saya benar-benar bertekad, saya pengen banget mudah-mudahan ada karya yang bisa mengembalikan semangat Sakinah kembali ke rumah keluarga-keluarga di tanah air. Amin. Ya sudah menjawab ya. Tapi berikutnya tadi Pak Manoj. Ya, ini seharusnya press conference-nya lebih ke music soundtrack, tapi nggak apa-apa saya jawab. Saya memang suka bekerja sama dengan director baru di Habibie Ainun, ada Fauzan Riza, di sini ada Kunz Agus, tapi banyak sekali saya minta advice dari beberapa orang yang bantu dari belakang. Terus kayak penulisnya juga ada Alim Studio, ada Benny Setiawan yang bantu nulis, terus ada beberapa orang lagi. Jadi banyak sekali yang saya explore di film ini karena saya perlu tenaga kreatif yang luar biasa. Saya mau belajar kayak sistem Hollywood. Mereka itu satu skrip bisa ada 5 penulis, bisa ganti penulis, beberapa sutradara of course. Jadi untuk kerja sama director baru nggak gampang. Jadi saya ada beberapa advice, beberapa strategi untuk film ini. So it's very tricky. Kita akan ada press conference lagi, mungkin rencana saya 3 minggu lagi mau bahas tentang lebih ke pictures-nya. Ya, saya kira. So Kunz Agus. Ya, Kunz Agus adalah saudaranya, dan seperti kata Pak Manoj, kita akan gelar lagi nanti yang lebih detail tentang filmnya di konferensi pers mengenai filmnya. Ini tadi saya dari awal udah sampaikan ini untuk karena soundtrack. kita mau launching soundtrack ini secara serius. Ya. Biasanya Jadi ini peluncurannya. orang nggak pernah launching soundtrack. Saya mau launching soundtrack ini. Saya percaya ini soundtrack punya potensi yang luar biasa. Jadi saya pengen sampaikan nih, kita serius nih mau buat sesuatu, bukan hanya dari soundtrack, mulainya dari soundtrack. Soundtrack is the beginning, supaya orang bisa menjiwai dulu, dengar lagunya, sudah bisa membayangkan karakternya, adegan, nanti dari trailer. Jadi saya benar-benar ini kali mau strategi, minggu ini soundtrack, nanti ada banyak surprise lagi, ada penyanyi baru lagi untuk supporting songs, dan ada beberapa lagu, jadi nggak asalan ini kali. Benar-benar lagu itu bukan hanya untuk, oke, saya mau ada 5 lagu ya, no. Ada 3 lagu di film ini, of course, ini soundtracknya, divanya di sini, soundtracknya ini, terus ada lagu kedua, Anda nanti saya nggak kasih lihat sekarang, itu sangat menyentuh, masuk dengan adegannya. Yang ketiga, nanti kita ada penyanyi baru yang akan support. Sebentar lagi Anda akan tahu juga itu, biarin surprise dulu. Save the best for last deh. We focus on this. Oke, alright. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kebetulan Mbak Krisdayanti mesti segera pergi. Jadi baiklah teman-teman yang masih mau berlanjut bisa one on one ke masing-masing bintang yang sudah ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa liput tentang film ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iron, tas. Ya teman-teman, saya persilahkan ini para pendukung lagu. Saya agak ke sana. Ya. Don, yang banyak Don. Ini yang banyak Don. Mau mana lagi? Ini
Iya,